Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 5. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Ayo rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ciptaan C. Simanjuntak berikut ini. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Setelah kita bernyanyi, yuk kita jawab pertanyaan berikut bersama-sama. 1. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Yang saya rasakan ketika menyanyikan lagu Maju Tak Gentar adalah semangat luar biasa
untuk terus membela bangsa menjadi kemerdekaan dengan menjaga kerukunan agar Indonesia jauh dari penyerang, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam lirik lagu nasional yang satu ini. 2. Bagaimanakah nada dan tempo lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Pada lagu Maju Tak Gentar, tempo yang digunakan adalah marsya, yang berarti ketukan lagu tersebut seperti orang sedang baris berbaris. Nada lagu adalah nada dasar yang dimainkan pada sebuah lagu. Pada lagu Maju Tak Gentar, nada lagunya dimulai dari nada bass. 3. Apakah lirik lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Jelaskan. Ya, Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan. Lagu ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Indonesia dengan gagah berani melawan penjajah yang bersenjata lengkap hanya dengan bermodalkan semangat pantang menyerah dan semangat kebersamaan. Dapatkah kamu memperagakan gerak tari dengan iringan lagu Maju Tak Gentar? Peragakan gerak tari berikut dengan iringan lagu Maju Tak Gentar. Kamu boleh membuat pola lantai lain yang berada dari gambar di bawah. Pastikan kamu lebih kreatif. Ayo kita peragakan gerak tari dengan iringan lagu Maju Tak Gentar. Kita peragakan gerak dengan semangat seperti para pejuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gerak pertama. Hentakkan kaki sambil maju ke depan. Tangan kanan membawa gendewa di depan badan. Gerakkan ke atas ke bawah. Gerak kedua. Bergerak melingkar berurutan. Kemudian berbaris sejajar menghadap kiri. Gerak ketiga. Berjalan di tempat posisi gendewa di samping kanan. Kemudian gerakkan ke atas ke bawah. Yuk kita peragakan gerak tari bersama-sama. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana. Namun belum lama menikmati kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya pertempuran terjadi di mana-mana. Korban pun banyak berjatuhan. Selanjutnya bacalah teks yang berjudul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama Avney di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Kedatangan Inggris yang ternyata juga diboncengi tentara sipil Belanda yang disebut Nica ditentang oleh rakyat dan pemerintah Indonesia. Mereka tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Perlawanan rakyat terjadi di mana-mana. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan.
Perlawanan fisik dilakukan di beberapa daerah antara lain sebagai berikut. 1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan Sekutu, adapun tokoh yang melihat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. 2. Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Insiden ini bermula dari Sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Kolonel Istiman dan Kolonel Sudirman. 3. Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Insiden ini bermula dari ultimatum Sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada Sekutu. Namun rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai Sekutu. Tokoh yang terlibat antara lain Moh Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suyadharma. 4. Medan Area terjadi pada tanggal 10 November 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang dikenal sebagai Ahmad Tahir. 5. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropagandakan bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan yang lain. 1. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946, Linggarjati, Cirebon, dan Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Sarmerson. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan suatu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketahui Belanda. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. 2. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1949. 3. Perjanjian Romroyan diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Akan segera dilaksanakan konferensi meja buntar. Apa yang dimaksud dengan perjuangan fisik? Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah bentuk perlawanan terhadap penjajah dengan kontak senjata. Pada waktu itu, senjata yang digunakan oleh pejuang-pejuang Indonesia masih tradisional seperti bambu runcing, keris, dan tombak. Jika memakai senapan api, itu pun hanya hasil dari rampasan. Sangat berbeda dengan senjata yang dimiliki Inggris, Belanda, maupun Jepang. Mereka sudah menggunakan senjata modern seperti meriam, pistol, bahkan bom. Perjuangan para pahlawan waktu itu sungguh hebat. Mereka tetap semangat membara pantang menyerah walaupun para penjajah Indonesia menggunakan senjata modern. Tentu saja suhu udara saat itu sangat panas saat para penjajah menembakkan meriam dan mengebom. Berbicara tentang panas, tentu kamu masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda.
Pada pembelajaran yang lalu, telah kita buktikan melalui percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Sekarang kita akan buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Pernahkah kamu mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apakah yang keluar dari mulut ceret keluar asap putih? Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Contoh lain perubahan wujud karena penguapan sebagai berikut. 1. Bensin dibiarkan di tempat terbuka, lama-lama akan habis. 2. Minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka, dalam waktu lama akan berkurang isinya. 3. Baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Agar kita dapat mengetahuinya secara langsung dengan melakukan percobaan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perubahan wujud benda, yuk kita melakukan beberapa percobaan. Percobaan yang pertama, kita membutuhkan alat dan bahan yaitu kompor, panci tertutup, air secukupnya, dan spidol. Langkah kerja 1. Berilah tanda tinggi permukaan air pada dinding panci menggunakan spidol. Kemudian nyalakan. Dua, tunggu beberapa saat sampai terlihat ada sesuatu yang keluar dari permukaan air bergerak melayang ke udara. Tiga, setelah beberapa saat, tutuplah panci rapat-rapat. 4. Bukalah tutup panci dengan hati-hati. Lihatlah dan perhatikan sesuatu yang terdapat pada tutup panci. 5. Panaskan air dalam panci tanpa tutup lagi. Kemudian, bandingkan jumlah air dalam panci dengan jumlah air pada waktu awal sebelum dipanaskan. Air berwujud benda cair. Suhu air yang semula dingin, ketika diletakkan pada kompor, air berubah menjadi panas dan mendidih. Kemudian, pada permukaan air muncul uap air. Uap air berwujud benda gas. Tutup panci muncul tetes air karena uap air menempel pada tutup panci. Air pada panci pun berkurang karena berubah menjadi uap-uap air tersebut. Kesimpulannya adalah, kegiatan yang telah kita lakukan menunjukkan, dengan penguapan, air akan berubah wujud menjadi gas. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.